give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat, salam sejahtera buat semuanya ya. Buat teman-temanku Widya Susanto Channel. Oke guys, kita banyak sekali melihat tontonan-tontonan di TikTok, ya kan? Kelakuan-kelakuan orang di depan kamera TikTok, live maupun video rekaman. Banyak sekali yang bila kalau kita lihat, banyak sekali melakukan pelanggaran etika. Yang jelas-jelas itu sangat, ya kalau dibilang kurang beretika, dan seharusnya itu patut ditindak oleh pihak TikTok. Tapi aneh, mereka ini tidak dijamah oleh TikTok, tidak dibersihkan. Jadi TikTok ini sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa diadab. Orang tanpa kesalahan, tanpa dia melakukan aksi pornografi ataupun hal-hal lain yang merugikan orang lain, TikTok itu bisa dengan sendirinya atau secara membabi buta memblokir konten kreator tanpa pemberitahuan awal. Makanya kadang saya suka bingung, kenapa TikTok bisa melakukan hal ini. Inilah ya, anak tahu ya, kita ini bukan anak kecil, kita ini bukan orang yang baru hidup, baru kayak kemarin ya, tahu batasan-batasan moral etika. Tapi kenapa TikTok dengan sepihak memblokir konten kreatornya secara permanen? Dan itu pun tidak bisa dilakukan banding. Tapi oke lah, memang itu keputusan daripada TikTok untuk memblokir konten kreatornya. Namun ada satu hal di sini yang saya garis besarkan, bahwasanya tadinya kita itu berharap ikut agensi, ini agensi TikTok. Minimal kita bisa dibantu atau ditolong oleh agensi ketika kita mengalami kesulitan atau kendala di TikTok, terutama dalam hal pemblokiran ataupun pelanggaran-pelanggaran yang kecil maupun agak besar, ya kita bisa minta tolong pada agensi. Di awal kita berharap seperti itu kan, untuk ikut agensi bukan melulu hanya cari uang, tapi minimal kita berharap dengan ikut agensi kita bisa dibantu, bisa ditolong bila ada kendala menjembatani kita kreator dengan pihak TikTok. Itu minimal agensi bisa menjembatani itu dan bisa menyelesaikan apa keluhan daripada anggotanya. Tapi kenyataan ini yang saya alamin, yang saya ceritakan ini saya alami sendiri. Saya ikut agensi, salah satu agensi gitu. Tapi saya minta tolong kepada adminnya. Sampai saat ini tanggal 16 Januari 2025 tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada penyelesaiannya. Saya udah tanya dengan Bang Ubay.
sebagai admin daripada agensi yang saya ikuti. Namun jawabannya lambat. Walaupun dijawab hanya baik, nanti kami coba cek. Nih, anunya nih. Nih chat saya dengan adminnya. Lihat. Nih chat saya. Nah, seperti itu. Ternyata sampai saat ini admin tidak bisa menyelesaikan. Admin agency tidak bisa menyelesaikan antara saya dengan sebagai konten kreator dengan TikTok. Tidak ada hal-hal alasan apa yang membuat akun saya terblokir dengan permanen. Tidak ada peringatan awal apapun. Tiba-tiba selesai live, kita keluar dan kita mau masuk lagi ke kita mau ikut ngomal ke tempat lain, ternyata akun kita sudah terblokir pada hari itu juga. Waktu itu kejadian pukul 23 ya, sekitar pukul 23 malam. Padahal saya tidak melakukan aksi-aksi apapun yang membuat kerugian terhadap orang lain, baik pornografi ataupun perjudian ataupun apa, tidak. Gitu. Saya live, saya nyanyi sendiri, ya toh. Ada pun yang nonton lewat. Saya tidak buka komal, tapi saya tidak melakukan hal-hal. Saya tidak merasa melakukan hal yang menjadikan itu pelanggaran berat. Tidak ada alasan TikTok untuk memblokir saya secara permanen, namun kenyataannya saya diblokir secara permanen. Ya sudahlah, kalau begitu saya ikhlaskan. Karena sudah lama juga, dari tanggal 30 Desember jam 23 lewat berapa akun saya terblokir sampai saat ini, dan akhirnya saya membuat akun baru. Di saat itu juga saya membuat akun baru, yaitu Widya Susanto New. Ya, di teman-teman yang mencari saya biasa di Widya Susanto channel TikTok ya. Sekarang saya ada channel namanya Widya Susanto New. Sama formatnya untuk hiburan, kita bernyanyi bersama teman-teman. Tapi saat ini saya hanya ngomal-ngomal dulu. Jadi buat teman-teman hati-hati. Pesan saya hati-hati kala kita melakukan live, jangan lakukan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran. Karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan pelanggaran saja TikTok dengan semena-mena memblokir konten kreatornya, apalagi kalau ada bukti pelanggarannya. Jadi sekarang saya menganggap TikTok itu ya sudahlah, yang penting hiburan aja, happy aja gitu, nggak terlalu excited kayak kemarin gitu. Nah, ya sesempatnya. Ini saya pelajari, jadi memang sesuatu kejadian-kejadian itu akan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi kayak gitu guys. Jadi TikTok memblokir secara permanen konten kreatornya tanpa ada kejelasan kesalahan apa yang telah dilakukan. Banyak sekali ternyata saya lihat teman-teman yang terblokir tanpa ada alasan yang jelas apa kesalahannya. Jadi saya bilang TikTok ini sungguh biadab. Kenapa tidak biadab? Kok semudah itu langsung memblokir konten kreator, sementara di sana
video-video konten yang lain, orang-orang lain itu banyak yang pada bertelanjang dada, perempuan, laki perempuan tidak diblokir. Gitu. Kenapa kita malah yang tidak melakukan hal itu malah kena? Jelas-jelas TikTok ini sungguh biadab. Ya udahlah, sekarang kita ya terutama teman-teman yang di TikTok jangan terlalu cinta dengan TikTok atau jangan terlalu berharap banyak sama TikTok. Jadi kita santai aja. Ya gunakan media itu sebagai ya hiburan. Lebih menyakitkan lagi bila kita sudah ada pendapatan di situ atau kita punya poin di situ, kita sudah top up tiba-tiba terblokir. Nah itu kan lebih sayang lagi. Makanya udahlah, nggak usah top up, walaupun top up kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya begitu terblokir, karena ya kalau sudah terblokir itu ada pun perolehan pundi-pundi poin kita juga nggak bisa diambil toh, sayang. Jadi ya, secara tidak langsung TikTok juga sudah merampok, sudah membegal konten kreatornya, ya kan, sudah membegal konten kreatornya, karena di situ ada penghasilan daripada konten kreatornya. Ketika terblokir secara permanen itu tidak bisa diambil, tidak bisa dicairkan gitu. Masuk aja tidak bisa, bagaimana menyairkannya? Admin agensi tidak bisa menolong untuk memulihkan akunnya, bagaimana kita bisa mengambil isinya gitu. Oke guys, buat semua teman-teman, kembali saya katakan hati-hati di dalam kita membuat konten atau melakukan live streaming, agar supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena kita tidak melakukan pelanggaran saja kita sudah terblokir secara permanen, apalagi bila kita melakukan hal-hal yang nyata-nyata melakukan pelanggaran. Saya sendiri tidak merasa melakukan pelanggaran, bahkan saya saat ini memang lagi jarang nge-live karena lagi banyak kesibukan di rumah. Ya mohon maaf, mata pencarian saya bukan di TikTok gitu, di YouTube pun sama ya, sebatas hiburan, sebatas edukasi, sebatas silaturahmi. Kalaupun ada penghasilan ya itu sebagai tambahan. Jadi di TikTok maupun di YouTube itu bukan mata pencarian utama, bukan mata pencarian utama. Sementara kalau kita lihat di TikTok, di sana banyak sekali orang-orang yang bergantung kepada TikTok, mencari makan di TikTok. Makanya begitu akunnya terblokir, mereka stres karena memang mata pencarian mereka, sumber-sumber pundi-pundi keuangan mereka dari TikTok. Begitu, mereka mencari gift yang banyak di TikTok. Kalau sementara kita yang hanya sebatas hiburan, kalaupun itu di gift ya monggo, enggak ya apa-apa. Bukan mata pencarian utama kita di TikTok. Ada mata pencarian utama kita di luar TikTok maupun di YouTube. Makanya jangan terlalu bergantung kepada media sosial, baik YouTube, TikTok, Facebook Reel dan lain-lain. Jangan terlalu, karena bisa tiba-tiba akun kita hilang, bahkan terblokir secara permanen. Itu sangat menyakitkan hati. Oke, sekali lagi, pemblokiran permanen
tanpa alasan adalah suatu hal yang dilakukan oleh TikTok secara biadab. Maka di lain waktu, mulai saat ini, saya tidak akan mengikuti agensi manapun. Percuma ikut agensi, karena agensi tidak bisa menolong kita. Bahkan responnya sangat-sangat slow. Sampai saat ini, sampai saya mengupload video ini, agensi yang saya ikuti tidak bisa menolong saya. Oke, selamat tinggal agensi. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman. Mungkin yang di TikTok yang masih mencari saya membuat akun baru dengan nama Widya Susanto New. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.